Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nur Malakumai dengan NIM 94142355, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data panel di aplikasi Stata. Jadi, tonton videonya sampai akhir. Oke? Baik, sekarang kita masuk pada proses pengolahan data panel di aplikasi Stata. Pertama-tama kita buka aplikasi Statanya dulu. Nah, setelah sudah terbuka seperti ini, kita klik file yang ada di pojok kiri sini. Nah, kita pilih import. Nah, jika data kalian dalam bentuk Excel, kalian harus pilihnya Excel spreadsheet. Nah, karena saya menggunakan data dengan database, makanya saya memilih ini sebagai pilihan saya, atau database. Kita klik saja. Ini disesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, setelah itu kita pilih Browse. Nah, jika data kalian tidak muncul seperti ini, pada bagian di sini kita pilih All Files. Nah, di sini saya menggunakan data UAS 3. Kita open saja. Nah, variabel case-nya saya ganti menjadi lower. Kita oke. Nah, jika muncul tanda merah seperti ini, teman-teman, jangan panik dulu. Ini biasa format data kalian harus dibuka secara manual. Dengan command use. Pada bagian ini, kita copy saja, teman-teman. Nah, data kalian sudah muncul seperti ini. Nah, karena aplikasi Stata ini tidak bisa membaca data kalian sebagai data panel, jadi kita harus comment dengan seperti ini. Setelah sudah muncul seperti ini, Stata otomatis akan mengenali data kita sebagai data panel. Sekarang kita akan masuk ke proses regresinya. Seperti ini, teman-teman, komennya extract. Dependennya saya ambil pivot trans. Independennya itu saya ambil density, DOS, sama GDRP. Independennya itu bisa kalian ubah atau bisa terserah mana saja yang kalian dahulukan. Nah, kalau dependennya itu pastikan dia selalu di sini setelah extract. Nah, saya enter saja ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Saya akan menguji data dengan model fixed effect. Komennya masih sama, teman-teman. Extract. Jangan lupa dependennya harus di depan. Independennya itu bisa diganti-ganti saya, teman-teman. Nah, karena tadi komennya seperti ini, dan kita akan menganalisis dengan model fixed effect, kita koma saja FE atau fixed effect. Kita enter saja, teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, wah, di sini density-nya bisa kalian lihat nyaris sempurna ya, yaitu 0,050. Nah, kita estimate dulu atau simpan. Komennya seperti ini ya. Nah, ini otomatis tersimpan. Sini, teman-teman. Nah, kita akan menguji random effect, model random effect. Nah, supaya tidak ribet, teman-teman, kita ambil saja yang di sini. FE-nya kita ganti dengan random effect. Enter saja. Nah, setelah di sini, kita simpan seperti tadi, seperti FE. Nah, pada model RE ini kita bisa lihat RHO-nya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada variasi antar kelompok sehingga RE menjadi kurang relevan. Nah, kita lihat pada bagian FE-nya.
Nah, di bagian FE-nya ini, RHO-nya ini 0,7351. Menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok yang cocok untuk model FE. Jadi, kesimpulan sementaranya, model fixed effect lebih baik. Nah, untuk menentukan mana yang lebih baik, kita akan tanyakan kepada Stata dengan uji Hausmann. Uji Hausmann ini saya lakukan untuk melihat mana model yang terbaik antara fixed effect dan juga random effect. Dengan komen Hausmann FE RE. Kita enter saja teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat probabilitasnya lebih dari 0,05. Jadi begini teman-teman, kalau probabilitasnya kurang dari 0,05, kita pakai fixed effect. Dan kalau probabilitasnya lebih dari 0,05, kita pakai random effect. Nah, di sini pada uji ini, probabilitasnya lebih dari 0,05, yaitu 0,18113. Berarti kita pakai yang random effect. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke uji-uji asumsi klasik, pertama-tama kita akan mengubah semua variabel ini yang kita sudah regresi menjadi logaritma natural. Kenapa? Karena ini bertujuan untuk menyederhanakan pola hubungan antara variabel dan mengurangi kemungkinan heteroskedastisitas. Nah, saya ubah dulu ya, teman-teman. Cara mengubahnya dengan komen generate log, kita ambil variabel yang ini, dependennya, sama dengan log dalam kurung pastikan tidak ada spasi agar Stata bisa membaca. Karena salah huruf atau salah ketik saja itu Stata tidak bisa membaca komen kalian, guys. Kita enter saja. Nah, variabel 1 sudah. Sekarang variabel lainnya. Kita ambil yang dan kita enter teman-teman. Lagi kita ubah lagi satu variabel. Nah, setelah semua variabel sudah kita ubah dalam bentuk logaritma, kita bisa lihat di sini, guys. Nah, semua variabel sudah menjadi logaritma. Selanjutnya, saya akan melakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen. Jika ada, maka bisa menyebabkan estimasi regresi menjadi bias. Nah, uji multikolinearitas kita bisa uji dengan komen rect, teman-teman, rect. Nah, variabel yang sudah bentuk logaritma ini kita ambil saja dependennya, independennya kita ambil, terus kita regresi aja. Nah, enter teman-teman. Nah, setelah itu kita melakukan uji fit.
Kita enter saja. Nah, interpretasinya, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak ada indikasi multikolinearitas tinggi. Nah, di sini dalam kasus ini hasil dari VIF itu 1,332. Artinya tidak terjadi multikolinearitas. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menguji heteroskedastisitas. Nah, uji ini untuk mengecek apakah ada variance error dari model kita konstan atau tidak. Nah, karena Exterect tidak langsung mendukung uji ini, maka kita menggunakan regresi Ols dengan komennya. Sama kayak tadi ya teman-teman. Reg. Kita ambil lagi ini. Setelah itu kita enter saja teman-teman. Setelah itu kita komen. Kita enter saja. Nah, bisa kita lihat di sini, jika nilai probabilitasnya lebih kecil kurang dari 0,05, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, di sini hasilnya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,4260. Artinya tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya saya akan menguji normalitas. Pangkat terakhir dalam uji asumsi klasik adalah uji normalitas terhadap residual. Ini kita lakukan dengan mengambil residual dari regresi Ols lalu diuji dengan Wilks test atau SCATS. Dengan komennya, reg, sama seperti tadi teman-teman. Maaf teman-teman. Dipastikan dependennya yang pertama ya. Kita enter saja. Lalu kita komen lagi. Ready. Proceed. Residual. Kita enter saja. Nah, setelah itu kita komen lagi Wilks. Nah, kalau probabilitasnya lebih besar dari nilai Z ini, maka residual berdistribusi dengan normal. Nah, di sini kita bisa lihat kalau nilainya lebih besar dari 0,05. Berarti residualnya berdistribusi normal. Oke teman-teman sekalian, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan transformasi log dan menguji semua asumsi klasik, mulai dari uji Hausman, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga yang terakhir normalitas residual. Meski ada beberapa yang mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi, namun model log regresi panel tetap bisa digunakan selama hasilnya konsisten dan interpretasinya logis. Semoga tutorial ini membantu kalian dalam memahami proses analisis regresi panel di aplikasi Stata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.